Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan mengenai praktikum microprocessor dan interface yang akan kita lakukan dalam semester ini. Job pertama itu adalah interface antara microcontroller unit atau MCU Atmel AVR dengan lampu LED dan switch. Sebelumnya kita berikan sedikit review mengenai LED atau light emitting dioda ini. Ini adalah simbolnya ya, yang umum dipakai. Ada panah keluar. Kemudian bentuknya seperti ini, yang terdapat di pasaran bermacam-macam ya. Ada yang oval, ada yang kotak ya. Nah, umumnya kakinya adalah 2. Kalaupun ada 3 itu berarti LED-nya ada 2 warna. Kalau identifikasinya seperti ini, kakinya ya, ada 2, anoda dan katoda. Kalau yang anoda itu lebih panjang kakinya, katoda lebih pendek. Namun kalau dua-duanya sudah sama panjang, maka kita bisa mendeteksi dari ini ya, ada flat surface-nya di sini, flat side. Ada yang datar, itu adalah katoda ya. Anoda positif, katoda negatif. Berarti diberikan polaritas dari baterai seperti itu ya, dan tidak boleh terbalik. Untuk mengaktifkan atau memberikan tegangan dan arus yang benar terhadap LED itu kita bisa mengambil dari persamaan ini ya. Persamaan ini itu arus LED atau IS ya, ini seperti ini ya, gambar rangkaiannya. Kalau kita buat diberikan sebuah sumber tegangan, kemudian ada dioda, ada LED, kemudian ada resistor pembatas arus. Nah, di sini syaratnya adalah IS atau arus yang lewat ke LED, IS ini ya, itu sama dengan VS, ini VS dikurang V dioda ya, dibagi RS. Nah, berapa RS yang cocok itu bisa kita cari dengan rumus ini ya. Kemudian berapa VS-nya itu nanti terserah ya, berapa, kemudian tinggal RS-nya saja yang kita bisa pilih agar sesuai dengan requirements atau persyaratan dari arus dioda ini, arus LED ini. Kebanyakan dioda ya yang dijual di pasaran itu memiliki tegangan dropnya itu sekitar 1,2 sampai 2,5 volt ya. Ini LED yang biasa seperti ini ya, yang LED power, low power. Itu tegangan drop maksudnya VD-nya itu ya, itu adalah sekitar 1,2 sampai 2,5, tergantung warna nanti. Tergantung warna dari LED. Sedangkan arusnya yang boleh lewat itu 10 sampai 50 mA. Nah, ini harus kita perhatikan untuk menemukan nilai RS. Kalau sudah kita punya 2 parameter ini, kita bisa masukkan di sini VD, VS pun ini adalah power supply akan kita berikan berapa, sehingga nanti IS-nya ada, ya IS-nya adalah yang ini tadi 1 sampai 50 mili, dan RS-nya bisa kita cari. Ya, RS-nya dikeluarkan, IS-nya di bawah sini. Sehingga nanti RS bisa kita carikan, misalkan VS-nya adalah 5 volt, kemudian VD-nya 1,2 volt, anggap saja ya, ini kan pabrik ya, 1,2 sampai 2,5, kita bisa pilih. Kemudian IS-nya adalah misalkan kita inginkan 20 mA. Nah, nanti dapat RS. Kemudian baru kita rakit. Itu review sedikit tentang LED. Selanjutnya switch ya, atau saklar yang kita kenal dengan saklar bahasa Indonesianya. Switch ini ada 2 macam ya. Saya bagi 2. Yang push button ini maksudnya adalah dia tidak permanen di statusnya tidak permanen on atau off-nya ya. Kalau yang ini bisa permanen, off-nya permanen atau on-nya permanen. Nah, switch ini yang SPST, SPDT, DPDT, DPST ini simbol-simbol dan bentuknya seperti ini. SPST seperti ini ya, artinya panjangnya adalah single pole single throw. Bentuknya bisa seperti ini dan bermacam-macam. Yang pasti dia cuma 2 kaki ya, single pole single throw. Kenapa saya bilang tadi ada 2 macam, yang permanen dan tidak permanen? Kalau ini permanen maksudnya apa? Kalau kita tekan switch ini, maka dia akan selalu on ya, selalu on. Kalau kita tekan lagi sekali lagi, maka dia akan selalu off.
Jadi tekannya cukup sekali, dia akan statusnya permanen on atau permanen off. Lalu ada switch yang lain yaitu DPST, double pole single throw. Ya, ini hampir sama dengan SPST tapi dibuat double. Nah, kalau ketemu switchnya seperti ini, itu namanya switch DPST. Bentuknya seperti ini salah satunya ya. Bentuknya bermacam-macam, tapi kakinya 4. Oke, kakinya 4. Kalau ini kakinya 2. Berikut adalah SPDT, single pole double throw. Ya, kenapa disebut single pole double throw? Pole-nya ini single, satu induknya. Double throw itu anaknya 2. Nah, kalau ini tadi single pole single throw, satu induk, satu anak. Ini double pole single throw. Maksudnya apa? Double pole itu bisa jadi 2 induknya, ini ya, ini. Kemudian single throw. Single throw itu sekali jalan dia ikut semua ya. Jadi switch 1 dan switch 2 itu bareng-bareng bergerak sehingga switch 1 dan switch 2 itu on-nya sama, off-nya juga sama. Itu disebut dengan double pole single throw. Lalu ada DPDT, double pole double throw. Nah, kakinya biasa 6, seperti ini bentuknya salah satunya ya. Kalau ini kakinya biasa 3, bentuknya 3, bentuk seperti ini salah satunya, dan kakinya 3. Kalau double pole double throw berarti punya 2 pole, 2 induk ya. SPDT yang dibuat 2 lah ya, seperti ini ya. SPDT yang dibuat jadi menjadi double pole double throw. Anaknya 2 masing-masing, setiap induk punya anak 2. Kenapa double throw? Karena throwingnya double ini ya. Nah, 2 switch yang bergerak secara bersamaan. Nah, itu yang disebut dengan double pole double throw. Berikutnya adalah switch push button. Kenapa saya sebut tadi tidak permanen? Momentari permanen ya maksudnya. Kalau kita tekan seperti ini ya. Ini salah satu bentuknya ini ya, atau ini boleh juga. Kalau yang seperti ini normally open ya, normally open. Jadi push button normally open. Kenapa normally open? Karena kalau tidak kita tekan switch ini terbuka. Nah, kalau kita tekan dia on. Kalau tidak kita tekan dia off. Jadi tidak bisa on yang permanen. Kalau mau permanen ya ditekan terus. Ya. Nah, ada satu lagi yang namanya normally close. Sifatnya dia apa? Dia akan selalu mengantarkan selama tidak kita tekan. Jadi switch ini akan selalu terhubung kalau tidak kita tekan. Kalau kita tekan dia akan tidak menghubungkan arus. Itu bedanya sama ini, kebalikan ya. Nah, ini disebut dengan push button. Push dia on atau push dia off. Kalau dilepas ya dia akan kembali ke posisi normalnya. Ya, makanya disebut dengan momentary atau sementara. Sementara on atau sementara off. Baik, dua switch ini akan kita coba. Ya, kalau switch yang sebelah sini kita pakai SPST nanti yang kita untuk praktek. Yang kalau yang ini kita pakai yang normally open saja ya. Nah, jadi switchnya bisa seperti ini atau seperti ini. Ini switch yang normally open push button. Ya. Kalau yang kita pakai nanti satu lagi yang untuk switch permanennya adalah SPST. Ya, SPST. Bagaimana cara menghubungkannya dengan microcontroller? Ya. Nah, kita menghubungkan microcontroller dengan switch itu mudah sekali. Salah satunya seperti ini S1. S1 ini switch yang single pole single throw ya, SPST tadi. Itu kita berikan resistor ke VCC terlebih dahulu ya, kemudian baru kita hubungkan ke salah satu port. Misalkan sini port B0. Ya. Lalu yang S2 ini yang tipe switch yang push button tadi. Push button tadi ya, tetap sama, satunya kita groundkan kakinya, yang S1 tadi juga satu kita groundkan, satu kakinya lagi kita hubungkan ke sebuah resistor yang di VCC kan, kemudian satu lagi ke port B0 salah satunya ya. Lalu switch push button ini sama, satu kakinya kita groundkan, satu kakinya kita hubungkan ke PB1, dan jangan lupa kita cabangkan ke R juga yang dihubungkan ke VCC. Dimana R1 dan R2 ini biasanya disebut dengan resistor pull up. Ya. Resistor pull up ini nanti digunakan untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya jika switch ini terbuka, ya, jika switch ini terbuka, S1 dan S2 terbuka, maka PB0 akan selalu merasakan high.
ya, karena di sini high ya, logiknya di pin PB0 ini akan high, dan PB1 juga akan high jika S1 dan S2 ini terbuka. Nah, jadi hanya ada dua kemungkinan di port B ini ya, port B0 atau port B1 yang boleh, yaitu high dan low. Tidak boleh mengambang. Tidak boleh dia antara high dan low, atau tidak ada status ya, high atau low. Jadi kalau seandainya switch R1 dan R2 ini tidak ada dan S1 terbuka, maka PB0 akan statusnya apa itu ya? Status logiknya apa? Tidak high, tidak low juga. Maka dari itu diberikan resistor 1 untuk memastikan jika S1 terbuka, maka PB0 akan high ya, karena ada resistor R1 yang menghubungkan PB0 ke VCC. Ya, kalau tidak R1 dan disorkan saja ini berbahaya. Jadi harus dikasih pembatas R1. Begitu juga dengan R2 ya. Jika S2-nya terbuka, berarti PB1 merasakan atau menerima logic high. Jika switch 1 dan S2 ditutup, otomatis PB0 akan di grounding ya, atau merasakan atau menerima logic low ya. Begitu juga yang PB1. Jika S2 ditekan, maka PB1 otomatis dari high menjadi low, karena groundnya langsung, polaritas nolnya langsung menuju ke port B1 atau port B0. Itu guna dari pull up resistor. Lalu LED sekarang ya, LED. Bagaimana cara menghubungkan LED dengan microcontroller? Ya, LED ini kita lihat di sini ada D1 dan D2. D1 arahnya katodanya ke arah port, D2 itu anodanya yang malah ke port ya. Kemudian ada R3 dan R4. R3 dan R4 ini merupakan sebuah persyaratan tadi ya, persyaratan. Jadi R ini membatasi arus LED, karena tadi LED juga arusnya terbatas antara 10 sampai 50 mA, dan juga tegangannya hanya 1,2 sampai 2,5 volt ya. Sedangkan output dari port di microcontroller itu biasanya 5 volt. Nah, 5 volt ini otomatis tidak bisa kalau tanpa R1, R3 dan R4 kita langsung koneksikan ke dioda, ke LED D1 dan D2 atau LED ini, maka tidak memenuhi syarat yang ini ya, berbahaya, bisa rusak LED-nya. Oleh karena itu kita berikan resistor pembatas arus ya. Berapa resistor pembatas arusnya? Tadi sudah kita jelaskan cara mencarinya di awal tadi di sini ya. Nah, silakan. Ini persis sama kita pelajari tadi, VS-nya misalkan 5 volt ini seperti ini ya. Nah, ini bisa dapat nilainya bisa jadi antara 220 sampai 330 ohm. Nah, itu biasanya kita berikan adalah apa? 220 ya. Jadi R3 dan R4 ini biasanya kalau di tegangan 5 volt LED-nya itu diberikan resistor pembatas sebesar 220 ohm sampai 330 ohm ya, untuk mengamankan LED ini dari kerusakan atau over voltage ya. Itu cara mengkoneksikan LED dan switch dengan microcontroller yang akan kita gunakan nanti di praktek ini. Baik, kita coba ini sebagai contoh. Saya buat rangkaiannya dengan memberikan switch 8 buah di port B ya, port B di sini, port B 8 buah, port B0 sampai port B7 semua saya hubungkan ke switch. Kemudian port A semuanya saya hubungkan ke LED ya. Nah, maaf tadi saya lupa. Kenapa ada dua macam LED yang posisinya berbeda ini ya? Katodanya ke PC0, satunya lagi anodanya yang ke PC0. Ini maksudnya apa? Saya buat di sini ada memberikan contoh bahwasanya kalau seperti ini ya, LED ini akan aktif jika akan menyala jika PC0 diberi logic low ya, karena di sininya high. Sehingga LED-nya akan menyala. Akan padam jika PC0 diberi high. Kenapa padam? Karena sama-sama high, di sini VCC, di anodanya VCC, di katodanya juga VCC atau tegangannya sama ya, high, sehingga LED-nya padam. Kalau yang di PC1 itu kalau untuk menyalakan LED maka PC1-nya diberi high ya, atau diberi tegangan 5 volt dari microcontroller, maka ada arus ke ground. Maka ada arus yang lewat
di D2 dan D2 menyala. Untuk memadamkannya bagaimana? Ya beri logic low di sini ya. Low ini nanti selevel dengan ground sehingga tidak ada arus yang lewat ya. Sehingga dia padam. Ini memberikan dua contoh ya. LED ini bisa dibolak-balik asalkan tepat memberikan polaritas tegangannya ya. Nah, kalau yang di sini LED-nya itu kita anodanya di katodanya kita groundkan ya. Anodanya kita masukkan ke port sehingga nanti kalau LED-nya dinyalakan harus diberi logic high di port A-nya ya. Salah satu port A-nya diberikan logic high, maka LED-nya akan menyala. Baik, kenapa di sini tidak saya berikan resistor pull up? Nanti kita bahas sedikit kita bahas nanti di pembuatan skematiknya ya. Saya akan membuat sebuah program nanti. Ya, ini setelah rangkaian ini saya buat di Proteus. Saya akan memberikan algoritma yang akan kita ketikkan di program seperti flowchart ini. Ya, sekali lagi setelah kita buat rangkaian, yang saya inginkan adalah LED ini untuk pertama kali ya, ini saya aktifkan LED-nya dulu, belum menggunakan switch. Walaupun nanti di kerangkaiannya sudah ada switch-nya. Tapi saya pakai LED-nya saja dulu untuk diprogram ya. LED ini akan diprogram sesuai dengan flowchart ini. Flowchart ini memberikan keterangan bahwasanya program dimulai dengan inisialisasi ya. Inisialisasi ini adalah inisialisasi port maksud saya. Port A-nya dijadikan output ya. Sesuai yang sudah diajarkan, DDR-nya diisi berapa, itu termasuk inisialisasi. Kemudian port A-nya diberikan logic apa ya. 8 bit sekaligus, kemudian diberikan delay, lalu port A-nya diberikan lagi logic ini ya. 1 byte ini ya, data ke port A. Selanjutnya diberikan delay. Lalu program selesai ya, dan akan terus bersirkulasi sampai tegangan supply dihentikan di rangkaiannya. Oke, kita menggambar rangkaiannya di Proteus. Kita gambar dulu ya Proteus. Baik, saya ambil dulu ini Proteus. Cara menjalankannya, klik kanan dulu di shortcut-nya, kemudian run as administrator. Run as administrator. Tekan yes. Tekan yes. Selanjutnya adalah kita buat project baru ya, new project. New project. New project ini nanti kita beri nama ya, kita beri nama ya. Replace dulu nama new project di sini dengan nama misalkan LED saja. LED swap ya, misalkan LED swap. Silakan pilih di mana tempat menyimpannya, menyimpan filenya silakan ya. Saya biarkan saja di my dokumen, lalu new project, klik next. Default saja next untuk ukuran editornya. Kita tidak buat PCB, next saja. Kita tidak pakai firmware, buat firmware kita next saja. Lalu kita finishkan ya, jadi kita hanya buat skematik. Baik, ada gambar atau editor kosong di sini yang bisa kita masukkan microcontroller dengan cara mengklik P ya, P, kemudian kita cari microprosesor kategorinya, microprosesor subkategori AVR. Pilih di sebelah kanan ada box atau window banyak microcontroller AVR di sini. Kita pilih Atmega 8535 ya. Kemudian OK, letakkan di tengah. Lanjutnya kita ambil LED ya, LED-nya ada berapa? 8. Ambilnya di kategori optoelektronik ya. Lalu ambil
LEDs ini ya, subatory LEDs. Ambil yang warna kuning misalkan LED yellow, yang animated ini ya, animated. Ya, masukkan di sini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Berikut resistor ya. Resistornya kita kasih tadi 220. RRR, resistor ada di kategori resistor. Kita cari yang setengah watt juga boleh ya. Kita cari yang 220. Cari 220R. 220R ini dia. Pasang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ambil switch ya, switch ini dalam kategori switch and relay. Kita ambil yang subkategori switch, dicari yang SPST ini ya, switch SPST, single pole single throw. Letakkan di sini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, saya klik ini lagi supaya berubah ke dalam mode arrow. Kemudian ini saya blok, klik kanan supaya kita rotate ya, agar dia sama posisinya dengan resistor. Nah, oke, ditarik dulu. Berikut kita pindahkan satu persatu. Klik, tahan, kemudian pindah sini ya. Klik, tahan, pindah sini, drag. Klik, klik lagi, tahan, pindah sini. Klik, ya, maaf ini kurang ke bawah. Ya, kita rapikan dulu ya. Klik, ya, klik, lepas, klik lagi, tahan, klik, lepas, klik lagi, tahan, ya. Klik, tahan, oh, klik lagi, tahan, tarik. Oh maaf, ini tulisannya ya, tulisannya terbawah. Klik, oke. Klik, tahan ya. Baik, kemudian kita hubungkan dengan resistor. Perbesar dulu, di zoom, kemudian di drag sini untuk fokus ya, drag sini ya. Lihat kursor saya. Tarik. Ya, tarik lagi, ini klik, tarik lagi ke bawah, klik, oke, klik, tarik ke atas, klik, lepas, klik lagi, tarik ke atas, klik, lepas, klik, tarik lagi ke atas. Kemudian kita cari groundnya ya. Ground ada di sini, di terminal mode. Ambil ground, letakkan di sini, satu lagi letakkan di sini ya. Baru kita hubungkan. Letakkan pensil di sini, kemudian klik sekali, lalu arahkan ke sini, klik lagi ya. Klik, lepas, cari posisi target, klik lagi ya. Klik, lepas, target, klik lagi sekali. Gitu seterusnya. Klik, 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 dan klik, klik ya. Ini bisa ditarik sini, klik sekali langsung ke ground. Yang lain nanti ikutin ya. Klik sini, sini, sini,
Baik, ini saya tarik juga ya. Bisa kalau mau drag bisa klik kanan, maaf, klik kanan di sini ada drag object seperti ini ya. Nah, oke, klik sini, ini bisa dihubungkan, dirapikan ya. Klik kaki resistor, pilih jalur, misalkan lewat sini ya, boleh lewat sini, klik di sini boleh, langsung ke sini juga boleh. Klik lepas, klik sini lepas, klik di sini ya, klik ya, klik, klik, klik ya. Klik, boleh juga seperti ini, bisa ya, tinggal diatur. Nah, ini klik, kemudian saya cari posisi di mana, lalu saya klik, lepas, klik ya. Berikut switch juga kita hubungkan ke ground. Kemudian klik lagi, lepas, klik lagi target, klik lagi lepas, klik target ya. Klik lepas, klik target, klik lepas. Nah, ini jelek ya, maka saya belokkan sini, klik di sini, klik di sini, maaf salah, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini lepas, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik, saya lepas, tidak ada, saya klik, klik di sini, klik di sini, di sini juga boleh klik, sini juga klik, sini juga klik ya, klik, 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 dan seterusnya ya. Harus diarahkan, jalurnya harus diarahkan ya. Selesai. Kalau sudah selesai membuat rangkaiannya, atau kalau realnya membuat hardware ya, sudah selesai, maka kita tinggal membuat programnya. Programnya sesuai flowchart tadi. Flowchart tadi mengatakan bahwasanya programnya kita buat inisialisasi dulu, kemudian port A nya diberikan data ini, lalu diberikan delay, lalu port A nya diberikan data ini, lalu delay, selesai ya, programnya cukup itu. Nanti dia akan berotasi sendiri ya, akan selalu bersiklus tanpa berhenti ya. Baik, kita buat programnya melalui editor CodeVision. Sini ada shortcut CodeVision, double klik, kemudian ini tampil editor pertama, ini saya buang saja ya, saya close saja, ini saya close, yang nggak perlu saya close ya, cukup. Berikutnya adalah kita buat program baru ya, file, new, project. Baik, ini ada dua pilihan ya, mau menggunakan wizard atau tidak. Sebelumnya kalau kita di teori belajar tentang register, maka kita perlu mengisi secara manual. Tapi kalau menggunakan wizard, kita tidak perlu mengisi register secara manual, namun sudah dibantu oleh wizard. Oleh karena itu kita permudah saja, maka kita gunakan wizard dan kita bisa klik yes di sini. Pilih AVR-nya yang mana, AVR Xmega atau Atmega. Tentu ya, kita menggunakan Atmega, maka ini sudah tercentang di sini, terpilih, maka kita tinggal klik OK saja. Klik OK. Di sini ada
dialog box ya, di sini bisa kita pilih chipnya Atmega 8535. Kalau kita pilih di sini adalah chipnya banyak sekali dan kita pilih Atmega 8535. Clocknya ambil yang 8 mega, ini kita rubah 8 ya. 8 MHz. Clocknya 8 MHz. Ya, setelah kita pilih chip dan clocknya, maka kita pilih port. Di sini ada chip sudah ya, ini port lagi. Port yang kita gunakan adalah dua tadi. Kalau di Proteus tadi kita buat port A dan port B, di mana port A itu ada switch, otomatis digunakan sebagai input, ya, dijadikan dia sebagai input. Ya, lalu ada port B, ya, maksud saya port B itu digunakan sebagai input karena di sini ada switch. Jadi port B sebagai input, port A ada LED. Port A ada LED ini berarti dia sebagai output semuanya, ya. Karena di semua port A ada LED, maka kita jadikan output. Baik, kita pindah sini. Port A jadi output, out ya. Ini adalah value-nya. Artinya apa ini? Kalau di sini kondisinya 0, berarti pertama kali microcontroller dijalankan atau aktif, itu logiknya di port A itu semua 0, ya, semua 0 di sini. Kalau mau diganti bisa ini ya. Jadi kalau saya klik angka 0 di sini akan berubah menjadi 1. Artinya ketika microcontroller start bekerja, logiknya sudah 1 di salah satu bitnya di sini ya. Jadi port A0 nya 1 waktu microcontrollernya start bekerja, dan ini bisa dirubah semua. Namun yang kita inginkan adalah apa? Kalau kita buat 1 di sini, nanti LED-nya menyala pada saat pertama kali ya. Otomatis kita gantikan ke 0 saja. Jadi sejak dari awal bekerja microcontroller, LED-nya sudah padam. Ya, karena aktifnya LED ini adalah logiknya 1, maka kita ingin tidak aktif sewaktu microcontrollernya bekerja pertama kali. Maka biarkan diisi 0 di sini ya. Ini adalah initial value-nya. Kemudian port B itu ada ada switch di pinnya, maka kita jadikan dia sebagai input, dan ini sudah dijadikan input oleh wizardnya untuk pertama kalinya. Namun ada satu lagi di sini ya, ada tulisan, ada huruf T di sini. T ini artinya apa? T ini artinya adalah pin dari port B itu semuanya adalah tri-state ya. Tri-state itu berarti dia high impedance atau logiknya tidak high dan tidak low. Dan kalau saya klik di sini, maka ada P ya, ada P. P ini artinya apa? Pull up. Nah, di sini sudah tertulis pull up ya. Nah, kalau kita pilih P, ini artinya kita tidak lagi membutuhkan resistor yang saya jelaskan tadi, resistor pull up. Ya, ternyata microcontroller AVR ini sudah memiliki resistor pull up internal. Nah, di sini tadi ya. Di sini ada resistor R2. Resistor R2 ini kalau kita tambahkan di luar, tentu kita butuh biaya untuk membeli komponen. Namun ternyata microcontroller Atmel AVR, setiap pin dari port itu memiliki pull up internal atau resistor pull up internal, sehingga kita bisa memilihnya atau mengaktifkannya, dan kita tidak perlu lagi membeli resistor eksternal seperti ini ya. Bisa kita gunakan fasilitas dari pabriknya ya. Oke, sekarang kita gantikan atau T ini dengan P ya. Jadi tri-state-nya hilang, maka jadilah dia P, pull up. Baik, pull up sudah kita aktifkan semua resistornya, dan semua bit pada port B sudah memiliki resistor tanpa harus membeli atau memasang resistor eksternal. Dan switch sudah memenuhi syarat tadi, ada switch, ada resistor pull up. Baik, ini saja yang kita setting port A dan port B. Port C tidak kita gunakan, jadi kita biarkan saja ya pada kondisi input dan tri-state pinnya ya. Tidak kita perlukan lagi. Maka port A dan port B sudah setting, maka kita bisa save ini. Kita klik menu program, generate, save, dan exit. Pilih sub menu yang ini ya. Baik, saatnya kita simpan di sini ya.
Contoh saja di My Document ya, saya simpan ya. Saya simpan di My Document. Ya. Namanya LED ya. Oh, maaf tadi namanya ya LED sajalah. LED saja ya. LED saja pendek. Memberikan nama tidak boleh panjang-panjang, tidak usah panjang-panjang, cukup singkat saja. Tidak menggunakan spasi juga. Misalkan saya spasi pergi, nama filenya itu tidak recommended. Kita berikan saja paling panjang 8 huruf ya, 8 huruf tanpa spasi. Jadi berikan nama ringkas saja. Seperti ini LED tanpa spasi udah cukup. Save ya. Nah, kita beri satu lagi LED, namanya harus sama ya. Ya, dia minta lagi nama yang sama LED, buat lagi nama yang sama, save lagi. Jadi 3 kali minta. Kalau kita menggunakan wizard nanti CodeVision akan meminta 3 nama yang sama ya. Dan ini wizardnya sudah generatornya wizardnya sudah jadi. Nah, ini yang kita sebut dengan inisialisasi sudah dikerjakan oleh oleh wizardnya tadi. Inilah register-register yang sudah diisikan oleh wizardnya ya, tanpa harus kita repot mengisi kode-kode ini. Itu manfaat dari wizard ini. Dan ini sudah dianggap inisialisasi ya. Portnya sudah diinisialisasi seperti ini tadi ya. Kita lihat di sini. Port ya, yang kita setting adalah port A dan port B ya, port A dan port B. Nah, kita lihat di sini bahwasanya port A-nya semua output ini, bit 7, bit 6, bit 5 semua output. Ya. Kemudian port B juga input ya, input. Ya. Sudah diinisialisasi. Nah, makanya di sini ada port B initialization, port A initialization ya, atau input output initialization. Semua sudah diinisialisasi. Oleh karena itu di flowchart kita ini sudah terpenuhi ini. Ini sudah terpenuhi ya. Inisialisasi ini sudah terpenuhi oleh wizardnya tadi. Ya, kecuali kita buat inisialisasi tambahan. Itu kita bisa ketikkan di deretan dari instruksi inisialisasi tadi. Program atau instruksi inisialisasi itu kalau di CodeVision itu diletakkan di bawah void main void ini ya. Di bawah void main void, di atas dan di atas while 1 ya, di atas while 1. Jadi program yang di atas while 1 sampai void main void itu adalah program untuk inisialisasi. Nah, di sini harus kita ketikkan nanti ya. Kalau yang namanya program inisialisasi kita ketikkan di dalam sini. Di antara ini maksud saya. Ya. Boleh di atas, boleh di bawah, boleh di antara ini. Ya, di antara dari instruksi ini. Ya. Tentu kalau rapi letaknya di bawah sini juga boleh ya, di atas while 1. Nah, untuk program utama nanti yang akan diulang-ulang itu letakkan di dalam while 1 ya. Baik. Itu terbagi 2 segmen ya, agar kita ketahui di program yang akan kita ketikkan ini di CodeVision ini. Jadi ini adalah program atau bahasa yang menggunakan bahasa pemrograman C ya. Bukan C++ tapi C. Baik, kita lihat lagi flowchartnya. Apa yang kita lakukan adalah inisialisasi sudah selesai. Kemudian saatnya kita masuk ke program utama ya. Ini setup atau inisialisasi sudah tidak perlu kita lagi buat programnya. Maka kita buat program utamanya, kita buat dalam while 1. Di sini disebutkan bahwasanya port A itu sama dengan binernya 0B1110000 ya. Kita buat di sini port A, PA ya, port A. PA kalau di flowchart boleh saja tidak menggunakan instruksi langsung, boleh menggunakan kata lain ya. Yang pasti harus kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman C yang ada di CodeVision ini. Kalau PA berarti port A, maka tulisannya adalah port A ya. Sama dengan di sini menuliskan binernya adalah 0B1110000 ya. Maka kalau membuat tulisan biner maka kita harus tulis 0B ya. 0B itu adalah berarti bilangan biner, kemudian angka 8 bit ya. Karena di sana ada 8 LED, maka kita buat 8 bit. Port B atau port A cuma 8 bit, maka hanya ada angka 8 buah digit ya, 8 bit.
8 digit yang bisa kita tuliskan di sini. Misalkan saja 11110000 titik koma. Ya, kalau menggunakan bahasa C ditutupi dengan titik koma. Berikutnya, setelah for A, instruksi yang di sini tadi sudah selesai, ini sudah selesai. Kita berikan delay ya, delay berarti di bawah dari instruksi ini. Nah, kita di sini kita berikan delay. Delay ada dua macam, delay underscore ms. Ya, cara menulisnya dibuka kurung, tutup kurung ya, titik koma. Maaf, buka kurung, delay underscore ms, buka kurung. Kita berikan angka misalkan 500. Ya. Tutup kurung, titik koma. 500 ini maksudnya apa? 500 milisekon ya. ms 500 milisekon. Berarti kita memberikan delay 500 milisekon atau setengah detik. Delay setengah detik. Selanjutnya di flowchart tadi sebutkan bahwasanya setelah ini selesai kita tulis, kita menulis yang ini lagi ya. For A diberikan angka ini. PA sama dengan 0B00011 ya. Maka kita ketikkan for A sama dengan 0B, kebalikan tadi ya, 1 2 3 4, 4 di sini, satunya di sini, 1 2 3 4 ya. Terakhir adalah ini sudah selesai. Terakhir delay lagi ya. Delaynya boleh delay yang sama, delay underscore ms 500 titik koma ya. Baik, saya jelaskan di sini. Kita perbesar sedikit tulisannya. Setting editor teks kita perbesar menjadi 12 ya. Nah, ini lebih besar. Sesuai flowchart tadi di program utamanya, setelah inisialisasi ya, bahwasanya for A-nya diberikan data ini, kemudian diberi delay, for A-nya diberikan data ini, lalu delay. Setelah itu selesai, program ini tidak kita ketik lagi. Nah, inilah artinya ya. 1 ada 4 langkah, 2 3 4 sesuai dengan flowchart. For A diberikan angka ini untuk apa? Kenapa saya berikan ini? Ini tujuannya adalah for A diberi 0B111000. Ini berarti for A-nya A0 sampai A3 itu LED-nya padam. A4 sampai A7 LED-nya menyala. Setelah itu saya berikan sedikit tundaan waktu ya, agar LED-nya bertahan selama setengah detik. Makanya saya berikan delay sini, delay underscore ms 500. Itu berarti ada penghentian eksekusi ya, bukan penghentian eksekusi. Eksekusi akan tertunda sebelum menuju ke sini sekitar 500 atau setengah detik di sini ya. Setelah setengah detik berlalu di sini, maka dia akan dieksekusi ke sini ya. For A 0B111 dibalik sekarang ya. For A0 sampai A4-nya sekarang menyala. For A3 sampai for A7 itu akan padam. Nah, posisi ini akan ditahan selama setengah detik ya, setengah detik. Nah, nanti akan terlihatlah animasi bukan animasi ya, LED yang menyala secara bergantian. 4 LED bawah dan 4 LED atas akan menyala secara bergantian. Nah, ini tujuan dari program yang kita buat di sini. ms milisekon ya. Kalau Anda tuliskan ini US, itu berarti mikrosekon. Oke, angkanya ditulis ini adalah satunya nanti mikrosekon. Nah, sekarang kita gunakan milisekon saja dulu ya. Baik. Eksekusi program itu akan selalu dieksekusi dari ini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, kemudian akan kembali lagi ke atas ya. Jadi dieksekusi secara berurutan. Dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah, nanti ke atas lagi ya. Dan ini akan terus dikerjakan selama power supply dari mikrokontrolernya masih diberikan ya. Jadi diingat-ingat ya, eksekusi program itu dari atas ke bawah ya, dan kembali ke atas lagi. Setelah selesai kita ketik, kita bisa cek ya, compile
untuk mengecek apakah ada sintak kita atau tulisan kita yang tidak sesuai dengan standarisasi dari penulisan program. Baik, kita compile dulu. Ya, ternyata ada dua error. Dua error ini kita bisa cek di sini ya. Kita okekan dulu, kemudian dicek di sini. Di sini bahwasanya errornya adalah dari kata delay ms. Nah, delay ms ini kenapa error? Ini berarti library-nya tidak kita sertakannya. Delay ms ini termasuk di dalam library delay.h. Maka kita harus tuliskan di sini include buka kurung siku delay.h ya, tutup kurung siku. Nah, ini penyebab delay tadi menjadi error. Setelah kita tambahkan ini, library-nya kita masukkan, maka errornya insya Allah akan terhapus. Ya, ini sudah tidak ada error lagi. Sudah cukup. Setelah kita cek sintak, boleh kita build ya. Ini ada build the program. Build ini digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan file hex ya, file yang berekstensi hex yang digunakan nanti untuk diupload ke dalam microcontrollernya. Ya. Oke, setelah di build tidak ada error, maka file yang akan kita uploadkan ke microcontroller sudah jadi dan kita pindah ke Proteus ya. Nah, di sini kita tinggal double klik, cari filenya ya, cari filenya dari sini. Program filenya di mana filenya tadi? Filenya kita cari, disimpan di My Document tadi ya, My Document. Nama filenya adalah LED ya, LED. Ini dia. Saya pilih LED. Oke, kemudian open. Kita ingat clock tadi berapa? 8 mega. Maka di sini CK Celsiusnya saya ganti dengan 8 MHz. Ya, jadi jangan salah pilih. Kalau kita di Code Vision tadi clocknya 8 mega, maka di sini clocknya juga diganti menjadi 8 mega. CK Celsius ini ya, cuma namanya berbeda di sini, namanya CK Celsius. Setelah itu kita boleh tekan OK. Dan saatnya kita running ya, running di sini dengan menekan tombol yang ada di kiri bawah play ya. Maka kita lihat hasilnya adalah sesuai seperti yang kita inginkan ya. Dia akan menyalakan LED secara swapping ya, antara port A yang atas dengan yang bawah ya. Lihat. Baik, itu latihan kita yang pertama ya, untuk menginterfacekan LED dengan microcontroller. Berikutnya kita coba menggunakan switch. Oke, switch ini sudah selesai berarti ya. Switch bagaimana caranya? Maka kita buat sebuah algoritma dulu, atau langkah kerja, atau langkah apa ya, langkah-langkah yang akan kita menjadikan sebagai pedoman untuk menulis program ya. Nah, ini melalui flowchart ini. Jadi algoritmanya kita tuliskan dalam flowchart dulu. Untuk memanfaatkan switch ini, belum ya, switch nanti ya, switch belum sepertinya, setelah ini mungkin ya. Ini masih menggunakan LED dulu sepertinya, menggunakan LED. Bisa juga menggunakan switch. Oh iya, betul, menggunakan switch ini ya, switch karena sudah melibatkan 4B, maaf. Sudah melibatkan 4B. Jadi ini sudah menggunakan switch, kombinasi switch dengan LED. Di sini kita buat sebuah program sederhana sekali, lebih sederhana dari yang tadi. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya ini inisialisasi ya. Sudah selesai dari wizardnya tadi. Kemudian ada satu baris cuma programnya ya. Program utama cuma satu baris. Port A sama dengan port B. Ya, port A sama dengan port B. Ini artinya apa? Saya ingin membuat sebuah program dengan rangkaian yang sama. Itu jadinya seperti ini nanti. Port A sama dengan port B. Berarti port A ini statusnya sama dengan port B. Ya, statusnya sama dengan port B karena programnya cuma saya isi port A sama dengan port B.
Segala sesuatu yang berubah logiknya di port B akan mempengaruhi port A. Kalau port B-nya high, maka port A-nya juga high. Ya. Kalau port B0-nya port B0-nya high, low, maka port A0-nya juga low. Ya, nanti kita coba lihat apa yang terjadi. Ya, ini dulu kita buat program lainnya. CodeVision dengan rangkaian yang sama. CodeVision ini tinggal kita buat program baru ya. Ini saya file, close all. Ya, saya buat program baru. File, new project. Ya, pakai wizard, yes. Ya, pilih Atmega. Ini sudah betul. Oke. Berikut kita pilih chip. Ya, chipnya Atmega 8535, clocknya 8 mega sudah betul. Portnya seperti biasa karena rangkanya sama. Port A sebagai out dengan inisial logiknya 0. Lanjut, port B sebagai input menggunakan resistor pull up. Ya, ya. Menggunakan resistor pull up. Berikutnya kita generate save and exit program, generate save dan exit. Namanya saya ganti nama baru ya. SWLED misalkan. SWLED save. Nama yang sama SWLED save lagi. Nama yang sama SWLED save lagi. Ya, sudah jadi. Inisialisasinya sudah dibuat oleh wizard. Ya. Sekarang kita isi program utamanya yang hanya tulisannya tadi apa? Hanya ini saja isinya. Port A sama dengan port B. Oke. Port A sama dengan port B. Baik, kalau dalam struktur pemrograman arti dari ini artinya apa? Pindahkan data di port A ke pindahkan data dari port B ke port A. Jadi outputnya ada di sebelah kiri ya. Inputnya ada di sebelah kanan. Kita lihat tadi di port B ada switch, itu berarti input. Maka keluarkan datanya ke port A, ke output. Ambil data di port B, keluarkan ke port A. Ini maksudnya ya. Jadi output itu harus selalu di sebelah kiri. Inputnya harus di sebelah kanan. Ini kalau ada penulisan aturan penulisan program di bahasa C ya, atau bahasa-bahasa yang lain juga sama. Baik. Apakah ini betul? Tentu salah ya. Tentu salah untuk yang port B-nya saja. Karena untuk mengambil input itu bukan menggunakan instruksi port. Kita mengambil data dari luar itu menggunakan pin, perintah pin ya. Nah, sementara kalau di flowchart itu menunjukkan bahwasanya di sini kenapa saya tidak buat port A sama dengan pin B? Karena di sini flowchart tidak harus selalu menuliskan isi programnya ya. Tapi secara global itu bisa kita tuliskan di sini. Artinya apa? Port B, port A itu sama dengan port B. Nah, untuk perkara instruksi itu lain lagi nanti ya. Tidak harus selalu sama dengan flowchart. Yang pasti di flowchart itu memberikan petunjuk bahwasanya nanti tujuannya adalah sama nantinya. Ya. Tujuannya sama. Ya. Port B harus dikeluarkan ke port A. Nah, di instruksi tidak harus sama dengan flowchart. Jadi lebih khususkan lagi di program itu tidak bisa sembarangan, harus ikut instruksi yang ada ya, yang standar. Maka di sini port A sama dengan pin B. Sudah cukup ya dari flowchart tadi, bahwasanya kita tidak lagi menambah instruksi. Cukup cuma satu di sini. Dan ini kita bisa build langsung boleh ya, build langsung boleh, atau mau cek dulu boleh. Sama-sama build juga bisa ngecek ya, bisa ngecek apakah sintak kita salah atau tidak. Jika tidak ada ya. Dan ini bisa kita pindahkan langsung ke CodeVision. Double klik, pindah, ambil filenya, namanya tadi LED Suite ya, LED Suite ya, SWLED, SWLED. Kemudian open. Clocknya sudah 8 mega, tinggal oke kan saja. Langsung di running sebelah kiri bawah. Ya, baik. Tadi dikatakan bahwasanya kondisi apapun yang terjadi di port B akan dikeluarkan ke port A. Kita lihat, switch semua terbuka.
Switch terbuka berarti karena ada resistor pull up internal, maka dia high di sini, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau switch terbuka, maka port B akan high, akan menerima logic high. Apa yang ada di port B akan dikeluarkan port A, sehingga port A juga ikut high, merah di sini ya. Nah, di sini merah menandakan bahwasanya logiknya high. Kalau biru itu menandakan logiknya low. Ini seperti ini. LED tadi kalau diberikan logic high, maka dia akan menyala. Sehingga di sini switch terbuka membuat menyala LED. Nah, ini nanti kita bisa balik ya. Nah, bagaimana caranya supaya switch ini kalau dilepas dia off. Itu nanti bermain di program saja. Jadi apapun yang kita lakukan di port B akan terjadi di port A. Sekarang di port B0 saya low-kan ya. Maka port A0 juga akan 0 karena bersesuaian kan? Bersesuaian. Ya. Yang ini juga begitu ya. Logic di port B2 biru ini berarti low, maka di port A2 akan biru juga sehingga LED-nya apa? Padam. Nah, kita sekarang stop dulu, kita lihat programnya ya. Baik, ini lihat. Port A sama dengan pin B. Ini artinya apa? Kita mengambil data sekaligus ya. Kita mengambil data sekaligus, artinya apa? Kalau tulisannya adalah port A sama dengan pin B, maka kita mengambil data sekaligus 8 bit dan pindahkan ke sekaligus 8 bit juga di port A. Kalau kita menggunakan instruksi ini, sekaligus 8 bit diambil, kemudian ditransfer ke sekaligus 8 bit itu ke port A. Ambil di port B 8 bit, keluarkan 8 bit ke port A. Artinya apa? Ya sudah pasti port B0 itu akan dilemparkan ke PA0. Kemudian PB1 sudah pasti dilemparkan ke atau ditransfer ke PA1 ya. Tidak bisa pindah dia. Nah, ini cara mengambil data sekaligus 8 bit. Kemudian dikeluarkan sekaligus 8 bit. Ya, jadi ini akan bersesuaian. Bagaimana kalau kita mengambil per bit? Ini tentu bisa ya dengan menuliskan instruksi seperti ini. Jadi tidak sekaligus 8 bit, tapi per bit. Namun cara menuliskannya adalah diberikan angka yang akan kita pilih, bit yang mana yang kita butuhkan. Ya, seperti ini. Port A0 berarti port A yang bit ke 0 ya. Bitnya bisa sampai dari 0 sampai 7 ya, ada 8 bit. Begitu juga dengan port B. Nah, di sini ini saya hapus, saya isi dengan instruksi ini di sini. Kemudian kita tulis ya, kita tulis di dalam sini. Ini contoh ya. Ini saya tutup, saya komentari dengan cara garis miring. Berarti ini tidak dieksekusi nanti oleh compiler. Dan saya buat instruksi yang baru yang namanya tadi apa? Port A0 sama dengan port B0 ya. Port A.0 sama dengan port B.0. Apakah ini betul? Ya, salah ya. Yang pasti yang salah yang inputnya. Maka di sini saya ganti dengan pin B.0 ya. Berarti masukkan data dari pin B0, masukkan data dari port B0, kemudian keluarkan ke port A.0 atau port A0. Itu maksudnya ya. Jadi instruksi sebenarnya adalah ini ya. Kalau di flowchart saya buatkan secara umum ya. Di sini lebih khusus lagi. Nah, satu baris program utama. Jadi sesuai dengan flowchart ini, satu baris program utama. Lanjut kita coba simulasikan di Proteus ya. Ini saya compile dulu, saya build, jangan lupa di build. Setiap kita merubah program, kita harus build ya. Kita harus cek, kita harus eksekusi supaya dia menghasilkan file yang dibutuhkan oleh Proteus. Kembali ke Proteus, ini sudah otomatis filenya yang tadi juga ya. Karena saya tidak membuat file baru, file yang tadi, jadi langsung saja saya run ya. Tidak perlu lagi saya setting karena filenya sudah swlet tadi. Ya, tidak perlu lagi saya setting lagi dan ini bisa langsung. Baik, kita ini ya. Nah, sementara switch yang lain tidak akan ikut
karena dia tidak diprogram, ya kan. Switch yang lain tidak diprogram. Yang kita program cuma port B0 dan port A0 tadi ya. Nah ini ya. Baik, itu contoh program yang kedua. Kita lihat di sini nih, ada lagi yang lain ini ya, contoh lagi yang lain. Kita buat program yang gunakan apa ini? Anda sudah paham, sudah pasti simbol dari decision ya, atau pemilihan, atau dalam programnya biasanya diidentikan dengan if ini ya. Ini saya buat sebuah program yang gunanya apa ini? Untuk kalau ini identik sebenarnya ya, identik dengan yang sebelumnya. Tapi di sini bedanya menggunakan if ya, menggunakan if. Ya. Menggunakan if. Sebenarnya sama dengan ini tadi ya. Tapi di sini ada if, menggunakan if. Baik. Kita buat kita baca dulu ya arti dari flowchart ini. Inisialisasi sudah oke, selesai ya oleh wizard. Kemudian kita buat program utamanya adalah jika port B0 itu sama dengan 0, artinya apa? Jika port B0 itu switch-nya ditekan, jika iya ya, maka port A0 itu logiknya 1. Oh, berarti LED-nya menyala. Nah, itu maksudnya ini ya. Kalau switch-nya ditekan, di port B0 ditekan, maka LED yang di port A0 menyala. Jika tidak ditekan, ya, no, berarti di sini kan, ini kan yes. Kalau tidak ditekan, ya LED-nya padam. Nah, itu ya. Kalau ini lebih mengarah ke bahasa program. Kalau saya lebih umum lagi, saya buat sini. Kalau switch-nya, kalau ini saya buat tulisan di dalamnya, kalau apakah switch 0 ditekan, ya, maka di sini saya buat LED 0 on. Bisa saja ya. Kalau tidak ditekan, LED 0 off. Nah, ini lebih umum ya bahasanya. Tapi di sini saya buat lebih agak detail ya. Langsung mengarah ke port. Yang artinya juga sama ya. Jika kalau PB0 sama dengan 0, berarti kan sama dengan switch 0 itu ditekan ya, atau switch 1 ditekan, atau switch yang ada di port B0 ditekan. Kalau ditekan ya nyalakan LED-nya, kalau tidak ditekan ya padamkan LED-nya. Ini arti dari program yang akan kita buat nantinya. Baik, kita coba tulis ya. Nah, di sini bahwasanya ada simbol layang-layang seperti, bukan layang-layang ini ya, jajaran genjang ya, oh bukan. Ini apa nih ya? Trapesium ya, lupa saya ya. Kita ambil terjemahkan ke programnya. Ini adalah if ya. Maka di sini bisa saya buat baru ya. Saya buat baru. Ini saya close saja. File, close all. Kita buat baru, file, new, project ya. Pakai wizard, yes. Oke. Berikutnya adalah pilih Atmega 8535, portnya, port A nya jadikan output ya. Kalau Anda tidak menggunakan, kalau Anda hanya menggunakan outputnya 1 ya silakan saja ya, pilih yang ini saja, boleh misalkan. Yang lainnya Anda pilih jadikan output, walaupun nanti nggak digunakan juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian yang port B jadikan input, pakai pull up ya. Pull up semua misalkan ya. Ingat tadi sekali lagi, kalau Anda tidak butuh portnya, kalau tidak dipakai portnya, jadi nggak usah diubah juga tidak apa-apa ya. Misalkan ini tadi ya, yang saya pakai tadi nanti adalah port B0 saja, maka yang lainnya nggak saya ganggu, nggak apa-apa ya. Nah, yang lainnya tidak saya ubah, yang saya ubah cuma yang saya gunakan saja, in pull up. Yang port A juga awalnya adalah input, tidak saya ganggu ya. Yang saya ganggu cuma, yang saya ubah cuma bit ke 0 dari port A saja. Output
logiknya 0. Bisa saja seperti ini, boleh ya. Kecuali Anda gunakan semua, jadi Anda harus ubah sesuai kebutuhan. Baik, setelah itu kita program generate dan exit. Namanya apa tadi? Saya kasih nama baru misalkan ya. Namanya swlet juga, tapi yang kedua ya. Ini saya copy, Ctrl C, save. Ini Ctrl V, namanya sama, save. Ctrl V, sama juga, save. Nah, udah jadi, ya kan? Selesai. Berikut kita buat programnya sesuai dengan flowchart tadi. Inisialisasi sudah selesai oleh wizard. Baru kita buat programnya. Ini adalah if ya, simbol ini if buka kurung. Ingat sintak dalam program bahasa C, if-nya dalam buka kurung. If apa? Port B0 sama dengan 0. Berarti port B.0. Kalau dalam if sama dengannya harus double. Nah, 0 ya. Kenapa sama dengan 0 port B? Ya karena kalau switch-nya ditekan kan logiknya 0. Jadi ditanya apakah port B0 itu sama dengan 0, berarti apakah port B-nya ditekan sesuai dengan ini tadi ya, switch ini. Kalau ditekan dia kan logiknya 0 ini ya, ke ground. Maka itu yang saya tanyakan. Nah, apakah switch di B0 ditekan atau port B0 sama dengan 0, maka ngapain ya? Enter, buka kurung kurawal ya. Kemudian isi apa yang kita inginkan. Di sini flowchart disebutkan bahwasanya kalau iya, maka port A0 sama dengan 1. Atau LED di port A itu menyala. Maka saya buat sini port A.0 sama dengan 1. Nah, ini sama dengannya cukup sekali ya. Beda di if. Kalau di if itu samanya harus 2. Kemudian tutup kurung kurawal temannya ini. Ya, nih. Nah, jangan lupa tutup kurung kurawalnya harus ada berpasangan. Kalau tidak ya, ini else, berarti kalau tidak ditekan, berarti yang ini yang kita buat programnya. Yang ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Sekarang kalau tidak, berarti else ya, else. Saya tekan lagi di sini, saya black sini, else. Maka kalau tidak ditekan apa? Kalau tidak ditekan, port A0-nya sama dengan 0. Saya buat di sini. Port A.0 sama dengan 0. Nah, jadi ada titik ya, port A.0. Ini juga port B.0. Jangan lupa ada titiknya untuk memilih 1 bit saja. Jadi kita bisa mengakses per 8 bit ataupun per bit yang kita butuhkan. Baik, satu lagi lupa ini ya, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal temannya mana? Nah, sudah ada tutup kurung kurawal pasangannya. Jadi saat buka kurung kurawal itu ada pasangannya. Ini sudah ya. Kita contohkan di sini, buka kurung kurawal di sini itu ada tutup kurung kurawal di bawah, diberikan highlight oleh dia berwarna kuning. Kalau yang ini ada nggak temannya? Ada di atas ya. Di atas ada. Di atas di sini. Nah, ini dia ya. Selalu ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya, maka sewaktu kita build atau compile akan error. Baik, ini sudah cukup sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan flowchart ini sudah mewakili programnya. Ada if ini, ada if yang yes ya jika terpenuhi, kalau yang tidak terpenuhi masuk sini ya. Kemudian selesai. Ya. Sekarang kita build, apakah ada yang error? Ya, tidak ada error. Ini filenya baru namanya swlet2 ya, swlet2. Maka di Proteus nanti kita masukkan nama file, kita cari file yang baru tadi, file swlet2. Ini dia ya. Nah, selagi filenya tidak dirubah, maka kita tidak perlu membuka ini. Tapi kalau sudah dirubah, kita harus buka ini. Kemudian oke. Baru kita running. Nah, ini oh maaf, yang mana tadi ya? Iya. Iya. Nah, ini ada suatu permasalahan ya. Baik, kita lihat dulu apa yang terjadi. Kenapa program kita tidak bisa on ya? Kenapa? Ya, ini dia lupanya ya. Kenapa tidak bisa bereaksi? Kita lihat, kita running ya. Nah, kenapa? Inginnya tadi kalau port B-nya 0 ya,
Nih, maka port A0-nya harus high sesuai tadi permintaan. Ini terjadi kenapa ini? Karena ada instruksi kita ada yang salah. Kalau mengambil data dari luar itu bukan port ya, tapi pin. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi kalau semua yang karena port B tadi kita jadikan input, maka instruksinya pin B jadinya ya. Bukan port B, salah. Karena tadi statusnya kita jadikan sebagai input. Jadi harus diingat bahwasanya kalau port itu kita jadikan input, maka untuk memasukkan instruksinya menggunakan pin. Kalau port itu jadikan output, maka mengeluarkan datanya pakai tulisan tetap namanya port ya. Jadi kita sekarang coba build lagi. Oke, kita running lagi. Apakah sudah betul? Ya, ini high. Ya. Nah, sudah betul ya. Ya. Kalau ini high, ini jadi low, betul kan? Kalau saya tekan, maka LED-nya menyala sesuai seperti yang kita buat tadi ya. Jika ditekan atau switch-nya port B 0-nya 0, ini 0 ya, biru, maka port A0-nya high. Ya sudah betul. Kalau tidak saya tekan, lepas, maka port B0-nya high dan port A0-nya low. Nah, ini baru sesuai ya, baru sesuai. Ditekan itu menyala. Kalau kita kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kalau yang ditekan itu akan menyala ya, sama seperti lampu di rumah. Kalau yang ditekan menyala. Kalau di on kan ya. Nah, kalau dilepas, maka off. Kembalikan dari yang tadi. Jadi jika ingin membuat statusnya menjadi sesuai, maka kita bermain di program saja. Baik, itu cara menggunakan if ya sekalian. Ini belajarnya cara menggunakan if bagaimana ini caranya ya. Selanjutnya program kedua sudah selesai. Ya, kita coba yang percobaan terakhir. Tapi switch-nya sekarang saya ganti dengan switch push button. Nah, ini berbeda sekali nanti ya. Baik, kita rubah gambar rangkaiannya menjadi push button. Ini saya dial dulu. Kita pakai push button. Ambil komponennya di sini ya. Kembalikan ke mode komponen, ini mode komponen, klik. Tadi mode arrow ya, mode kursor, maka tidak bisa kita ini nanti pilih ya. Oh, tetap bisa ya. Oke, kita pilih dulu ya. Kita pilih yang namanya LED. Oke, LED. LED itu LED bukan switch ya. Switch and relay. Kemudian subkategorinya switch. Kita cari di sini push buttonnya ada paling bawah ya. Push button, maaf, button di atas. Ini dia ya. Nah, ini dia. Button. Namanya button kalau di sini. Semuanya push button ya. Kita kasih 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini saya hubungkan ke sini semua. Waduh, ya enggak apa-apa lah, kurang rapi ya. Pindah sini, pindah ke sini, sini, sini ya. Ya, sudah selesai. Berikut, ini sudah selesai, kita pindah buat program lagi ya. Nah, ini dia program terakhir yang akan kita kerjakan adalah bagaimana cara menggunakan switch ini ya. Di sini saya inginkan adalah sebuah program yang gunanya untuk apa? Kalau saya tekan ini, maka dia menyala. Kalau saya tekan sekali lagi, dia padam. Ya. Berbeda ya. Sebentar. Tadi coba saya ganti dengan ini ya. Programnya tetap sama kan? Program tetap sama yang tadi. Coba saya running. Cuma switch-nya saya ganti. Nah ya. Lepas. Lepas. Lepas.
atas. Ya, sekarang program ini saya ganti dengan yang awal tadi ya, yang di sini tadi. Program yang di sini ya, yang menggunakan port A atau port A0 sama dengan port B0 ya. Nama filenya adalah swlet saja ya, swlet. Mudah-mudahan tidak salah. Ya. Kemudian kita running, tapi switchnya diganti ya. Nah, seperti ini ya. Kalau switchnya ditekan, maka LED-nya padam. Jadi ini harus saya tekan terus, tidak bisa permanen. Ya, kalau saya lepas ya menyala lagi, ya, menyala lagi. Nah, ini sama kasusnya seperti yang tadi ya. Kita masukkan ke program yang tadi, yang switch LED 2 juga sama begitu. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Kalau saya tekan dia menyala terus. Maunya sih kalau dilepas ya tetap menyala gitu ya. Bagaimana caranya? Switchnya push button, tapi sifatnya seperti SPST. Ya, kalau seperti ini tidak SPST nih. Ya, ditekan saja nyala. Kalau kita menekan terus tentu tidak mungkin ya. Kita ingin sekali tekan menyala. Seperti yang biasa kita gunakan di keypad yang ada di smartphone. Jadi kalau di smartphone, kalau kita tekan angka 2 ya 2-nya akan selalu muncul ya, walaupun tidak kita tekan lagi angka 2-nya. Itu maksud dari program yang akan kita buat itu ini ya. Jadi yang saya ingin buatkan adalah kalau saya tekan sekali dia menyala, dan menyalanya akan bertahan. Kalau saya tekan lagi dia akan padam, dan padamnya akan bertahan ya. Nah, padamnya akan bertahan. Tekan sekali saja LED-nya menyala terus. Tekan sekali lagi LED-nya padam terus. Itu maksudnya yang saya inginkan dari program yang ada di flowchart ini. Ya, flowchart yang ini. Ini maksudnya ya. Baiklah, kita coba buat. Inisialisasi sudah selesai, tapi ada inisialisasi tambahan. A sama dengan 0. Baik. A sama dengan 0 ini kalau dalam bahasa pemrograman biasanya disebut dengan variabel ya. A ini adalah sebuah variabel yang kita definisikan sendiri, isinya adalah angka 0. Ya, kita berikan A itu angka 0. Kenapa nanti kita jelaskan ya. Baik, artinya apa? Inisialisasi simbol ini ya, simbol ini adalah simbol inisialisasi. Semua inisialisasi masuk dalam simbol ini kalau dalam flowchart. Jadi angka A itu diawali dengan 0 dulu. Setelah inisialisasi selesai, baru program utama kita masukkan. Ini program utama ya, berarti sampai di sini. Port B0 saya nolkan dulu. Enggak, maksud saya begini. Apakah port B0 itu sama dengan 0? Atau apakah switch yang ada di port B0 itu ditekan? Ya. Kalau tidak, di sini dia. Oh, enggak ngapa-ngapain ya. Kalau tidak ditekan ya ngapain? Nanti balik lagi ke sini. Jadi kalau tidak ditekan, program atau algoritma kita tidak melakukan apa-apa. Jadi program akan selalu mengecek apakah akan selalu memeriksa apakah ada switch yang di port B0 itu ditekan. Kalau dia ditekan, maka akan masuk ke sini. Kita berikan delay dulu sedikit. Oke. Ya. Setelah delay ini berlangsung, ya, delay ini disebut dengan debouncing delay. Nanti kita lihat apa hasilnya ya kalau tanpa delay. Kita berikan delay sebentar, kemudian ditanya lagi, apakah A sama dengan 0? Nah, tadi kita sudah berikan bahwasanya A itu sama dengan 0. Di inisialisasi di awalnya tadi kita sebutkan bahwasanya A itu diberikan 0. Kita berikan 0. Oh, ternyata ditanya A itu sama dengan 0. Iya. Kalau iya berarti port A0-nya logic 1. Artinya apa? Menyalalah LED di port A. Menyala ya, menyala. Setelah menyala, A-nya diisi dengan angka 1 lagi, ya. Tadi diisi angka 0, sekarang kalau dia masuk kalau LED-nya menyala, maka A-nya saya isi 1. Lalu program selesai, akan kembali lagi ke atas. Ya. Nah, kemudian LED-nya sudah menyala. Kemudian LED port switch tidak kita tekan, maka program akan berputar di sini.
Kalau kita tekan sekali lagi, ya, maka for B0 akan masuk ke sini lagi. Akan masuk ke sini lagi untuk kedua kalinya. Delay sebentar. Lalu A ditanya sekarang. A-nya berapa sih sekarang? Apakah A sama dengan 0? Oh, tentu tidak, karena tadi barusan diisi 1. Nah, kalau diisi 1 berarti dia tidak akan mengeksekusi ini. Dia akan mengeksekusi yang di bawah. Karena A-nya sudah 1 tadi ya. Karena A1 maka akan ke bawah sini, maka port A-nya dijadikan logic 0. Padamlah LED-nya, ya. LED-nya jadi padam. Dan port dan A-nya diisi sekarang adalah dengan angka 0 lagi. Diisi dengan angka 0 lagi. Sehingga nanti kalau ada lagi ditekan, maka dia akan masuk ke sini lagi ya. LED-nya menyala lagi. Itu gunanya A ya, variabel A. Nah, ini contoh menggunakan variabel A. Salah satunya ya, tambahannya adalah pengetahuan kita bertambah di belajar microcontroller ini adalah bagaimana menggunakan variabel. Baik, kita coba terjemahkan dalam bahasa program ya. Flowchart ini kita code vision buat program baru, file new project. Oh maaf, kita close dulu ya. Kita close dulu. File close all. File close all. File new project. Pakai wizard. Yes. Add mega. Betul. Oke. Selanjutnya ya. Chipnya betul 8535, clocknya sudah betul. Portnya. Nah, kita pakai port cuma satu tadi ya. Portnya satu aja. Kita lihat di sini karena di flowchart kita tadi bahwasanya port yang kita pakai cuma port B0 dan port A0. Maka di sini port A0 saja ya sebagai output, logiknya 0, port B0 sebagai input tapi berpull up. Sudah itu saja ya. Itu aja. Karena cuma situ sesuai flowchart tadi cuma itu yang kita butuhkan. Kemudian program generate save dan exit namanya misalkan switch LED berapa ya? Switch LED 3 ya, kita kasih nama SW LED 3. Ctrl C, save, Ctrl V, save lagi, Ctrl V, save lagi ya. Jadi 3 kali kita berikan nama yang sama. Inisialisasi sudah, namun inisialisasinya yang A tidak ada di sini. Karena dalam wizard A tidak disertakannya. Tidak bisa kita menambahkan variabel semau kita di wizard. Wizard itu dia variabelnya sendiri. Jadi ini inisialisasi tambahan, maka kita buatlah variabel tambahan yang namanya A dan isinya 0. Inisialisasi tadi saya sudah beritahukan bahwasanya kalau inisialisasi letaknya di atas while. Silakan Anda isi di atas while. A sama dengan 0 titik koma. Ya. Jangan lupa titik koma. Berikut sesuai flowchart kita tanya if PB1 sama dengan 0 ya. If pin B0 sama dengan 0. Apakah switch di port B0 ditekan? Maka di sini dalam program utama kita tanya if kalau memasukkan dari port B0 berarti pin B titik 0. Jangan lupa sekali lagi ya. Apakah sama dengan 0? Kalau dalam if harus sama dengannya 2. Ya. Nah. Tab, buka kurung, saya tutup kurung lagi dulu ya biar nggak lupa, maka di tengahnya baru saya isi programnya. Apakah pin B0 itu sama dengan 0 atau apakah switch-nya ditekan? Kalau ditekan tadi kan 0. Maka apa tadi di flowchart kita? Kalau ditekan, dikasih delay dulu ya, dikasih delay. Kalau dikasih delay berarti delay underscore ms. Saya kasih 300 saja ya. Baik. Yang ini sudah selesai ya, saya hapus dulu ya. Kita erase ya. Nah, yang ini sudah selesai saya ketik, yang ini sudah selesai diketik, yang ini sudah selesai diketik. Kemudian di sini lagi ya. Nah, dia tanya lagi, apakah A sama dengan 0? Maka di sini saya buat if A sama dengan 0. Nah, apakah A sama dengan 0? Maka saya buat lagi buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa setiap ada if ada buka kurung, tutup kurung. Jadi ini adalah if dalam if ya. Di flowchart tadi kan sudah jelas. If-nya kalau yes masuk ke dalam ini, kemudian ada delay, dalamnya if ada if lagi, ini adalah ada if satu lagi ya. Nih. Maka inilah if-nya. Ya,
Lalu di dalam if ini ada lagi kalau yes. Kalau yes, maka PA0-nya sama dengan 1. Maka saya buat port A.0 sama dengan 1. Nah, ini sudah selesai. Lalu dalam di bawahnya lagi ada A sama dengan 1. A sama dengan 1 titik koma. Baik. Sekarang yang ini bagaimana? Nah, kalau yang ini kalau no ya. Kalau no dari if ini. Kalau no dari if ini, coba kita lihat. Kalau no dari if ini adalah else dari if ini. Nah, kalau else dari if ini if-nya ini ya. Else-nya di mana? Else-nya ada sejajar dengan dia. Nah, else. Ya, kemudian jadi Anda harus paham dulu bahasa C ini ya. Jadi saya harapkan Anda paham bahasa C. Nah, ini tadi ya. If A sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0. Nah, ini jika tidak sama dengan 0 berarti di sini nih. Port A0-nya sama dengan 0. Port A.0 sama dengan 0. Lalu apa? Ini sudah selesai, saya ketik. Ini sudah selesai ya. A-nya sama dengan 0. Nah, ini lagi yang saya ketik. Tapi di bawah port A sama dengan 0. A sama dengan 0. Ingat, variabel itu tidak boleh tidak sama hurufnya ya. Kalau huruf A-nya kecil di sini, maka yang digunakan di bawah juga harus huruf kecil. Karena di bahasa sini case sensitive. Huruf kecil dan huruf besar itu tidak sama ya. Walaupun sama-sama A tapi tidak sama. Nah, ini sudah selesai program kita ya. Sudah selesai. Sudah saya selesaikan semua. Nah, saatnya kita menguji, membuild ya. Kita build dulu. Kita cek dulu apakah sintaknya betul. Ya, kita banyak error di sini. Ternyata errornya ada 4. Kita lihat. Ya, ini simbol A error. Kenapa? Karena ini adalah variabel. Maka kita harus deklarasikan dulu variabelnya. Variabelnya ya. Deklarasi variabel. Ini dalam bahasa C harus Anda pelajari juga. Tipe data variabel. Cara mendeklarasikan variabel yang kita inginkan adalah kita berikan tipe datanya dulu. Misalkan unsigned char A ya, titik koma. Ini adalah deklarasi variabel. Jadi A itu diberikan dulu tipe datanya apa. Ini cara mendeklarasikan variabel sehingga nanti tidak ada error lagi. A tipe datanya unsigned char ya. Coba kita build dulu. Compile. Ya, tinggal errornya adalah delay ms ya, delay ms. Delay ms Anda masih ingat tadi ya, kita gunakan include delay.h. Ctrl C, saya copy aja ini. Ctrl V, saya ganti dengan delay.h. Oke, sudah cukup dan kita build lagi atau compile lagi, ternyata tidak ada error ya. Baru kita build ya. Build jangan lupa. Kalau compile boleh, buildnya jangan lupa. Kalau build saja compile nggak ada nggak apa-apa ya. Nggak ada nggak apa-apa. Baik, ini sudah selesai. Sudah selesai. Setelah kita build sekali lagi, maka kita pindahkan ke sini. Namanya apa tadi? SWLED 3 ya. SWLED 3. Open. Oke. Running. Kita coba klik. Ya, bertahan. Klik lagi. Mati ya, bertahan matinya. Klik sekali, bertahan lama on-nya. Klik sekali, bertahan lama off-nya. Nah, ini ya. Baik, sekarang saya coba delay-nya saya buang. Kenapa saya buang ya? Saya buang dengan cara memberikan komentar sini. Berarti delay-nya tidak akan tereksekusi ini, tidak terpakai. Kita build, lalu langsung saja kita eksekusi karena filenya masih sama. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah ada pengaruh ya delay-nya dibuang? Oh, apa yang terjadi? Kita seperti main kucing-kucingan ini ya. Ya. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, baik. Ini gara-gara apa? Delay-nya dibuang. Kita kembali ke slide tadi. Kenapa
saya sebutkan di sini adalah delay debouncing ya. Saya jelaskan di sini bahwasanya delay ini cukup krusial ya, cukup vital jika kita menggunakan switch push button ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan switch SPST, posisinya dia tidak akan, statusnya tidak sekali ditekan dia akan permanen ya. Tapi kalau ini tidak, ini terjadi bouncing di sini ya, terjadi bouncing. Jadi kalau jari kita menekan switch, maka getaran yang ada di tangan kita itu akan mempengaruhi putus atau tersambungnya kabel yang ada di sini ya, kontak yang ada di switch ini. Nah, inilah yang menyebabkan sinyalnya itu kadang on, kadang off di sini ya. Kalau kita lihat di oscilloscope nanti seperti ini nanti. Nah, inilah disebut dengan bouncing. Ini sinyalnya seperti ini ya, bentuk tegangan yang keluar di sini. Kalau kita cek di oscilloscope, sewaktu kita menekan, karena ada getaran tangan ya terjadi dari tubuh, maka dia terkadang nyambung, terkadang tidak. Ya, kasarnya begitu. Kadang nyambung, kadang tidak. Inilah disebut dengan bouncing. Nah, bouncing ini harus diredam dulu ya, di-delay dulu, dikasih dulu kesempatan supaya apa? Supaya stabil. Dibuang dulu. Kemudian kalau sudah stabil baru boleh lewat ke sini ya. Maka gunanya adalah delay debouncing ini untuk apa? Meredam bouncing ya, meredam getaran listrik akibat dari penekanan tombol yang kita tekan, di mana sumber getaran itu berasal dari getaran tubuh kita ya. Ini jadi kalau kita hilangkan, maka LED-nya tadi antara on dan off ya, on dan off dengan kecepatan tinggi ya. Kemudian akhirnya dia mengambil status terakhirnya apa, kadang on kadang off gitu ya, tapi kebanyakan off tadi kan. Ini ya gunanya delay. Jadi jangan lupa kalau menggunakan switch sebaiknya disertakan debouncing delay-nya. Besarnya berapa? Kira-kira ya, kalau saya biasanya pakai paling tinggi 300 mili ya. Kalau 500 milisekon itu terlalu lama, atau apalagi 1 detik ya. Kalau terlalu lama otomatis nanti eksekusi setelah delay ini akan juga lama ya. Jadi kira-kira kalau sudah cukup, sebaiknya secepat mungkin ya. Namun kalau secepat mungkin juga tidak teratasi bouncingnya, maka dipilih nilai tengah. Jadi diperkirakan saja kalau cukup ya udah tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu cepat. Kalau terlalu lama nanti eksekusi instruksi berikutnya setelah delay akan lambat juga, padahal kita ingin eksekusi cepat. Kalau terlalu cepat bouncingnya tidak hilang ya. Jadi itu guna dari debouncing delay. Baik, saya rasa untuk penjelasan praktikum pertama ini cukup ya. Selanjutnya nanti saya tidak lagi memberikan panjang lebar penjelasan mengenai cara menggunakan Proteus tadi yang dan menggunakan kode vision. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, misalkan saya ingin menyalakan LED di sini menggunakan switch yang atas, kemudian saya memadamkannya menggunakan switch yang bawah ya. Ini programnya tentu lebih mudah ya dibandingkan dengan yang tadi tidak menggunakan variabel ya. Sekali lagi saya nyalakan dengan switch atas dan memadamkannya dengan switch bawah, tapi LED yang dipakai adalah yang di D1 ini. Bagaimana caranya? Baik, kita buat lagi program yang baru ya. File ini saya close all, file, new, source, file, close dulu ya, maaf, kita close file, new, project, pakai wizard, yes, oke. Selanjutnya kita pilih Atmega 853 8 MHz portnya ya. Portnya sekarang karena saya menggunakan dua buah switch yang ada di port B0 dan port B1, maka saya pull up kan. Saya pakai ini port A ya, port A sebagai output, logiknya 1 ya. Pinnya cuma 1 ya, yaitu port A0 itu sebagai output karena di sana ada LED cuma 1. Saya gunakan cuma 1 LED. Kemudian yang switchnya saya gunakan 2 di port B ya. Jadi in, pull up. Saya gunakan port B0 dan port B1 untuk data masukannya yang dari switch ya.
Sementara di port A cuma saya pakai satu LED, yaitu di port A0. Baik, ini sudah selesai program generate ini. Kita generate save and exit. Jadi initialisasinya cukup itu. Kita buat namanya misalkan SWLED 4 ya, SWLED 4 ya, SWLED 4 saya copy dulu, Ctrl C, save, Ctrl V, SWLED 4 save, Ctrl V. Ya, sudah selesai ya, inisialisasi sudah selesai. Cara menggunakannya kita cukup tanya saja ya. If if pin B.0 sama dengan 0, nah, artinya apa? Jika switch itu ditekan, if pin B.0 sama dengan 0. Nah, ini kalau ditekan ya, maka apa? Buka kurung, tutup kurung. Maka apa yang kita inginkan? Oh, LED di port A0 nya menyala. Port A.0 sama dengan 1 ya. Ya sudah ya. Kalau tanya lagi, jika ya pin, saya ingin tadi kan memadamkannya di switch yang ada di bawah dari pin B0, berarti yang ada di pin B1 ya, pin B.1, karena switch yang kedua ada di pin B.1 ya, di port B.1. Nah, di sini saya tanya lagi, apakah switch yang di port B.1 itu ditekan? Kalau iya ditekan, maka saya nyalakan, saya padamkan LED-nya. Port A.0 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan dua switch untuk menyalakan dan memadamkan lampu LED, yang satu lampu LED yang ada di port A0 ini ya. Jika switch atas ditekan atau pin B.0 sama dengan 0, maka LED menyala. Jika switch yang di bawah atau di port B1 ditekan, maka LED-nya padam. Ya, kalau tidak ditekan semua ya tidak ngapa-ngapain ya, karena if itu yang akan dieksekusi jika sesuai dengan permintaannya. Kalau 0. Jadi kalau pin B1-nya semua 1, tidak ada yang dieksekusi ya. Baik, ini kita build. Ya, tidak ada error. Kemudian baru kita pindahkan ke sini. Namanya tadi apa? Switch LED 4 ya. Dan oke kan? Baru kita bisa run. Nah, ini menyalakan, nyala ya. Ini memadamkan. Ya, padam. Nyala, padam. Nyala, padam. Baik, demikian tambahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.